Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Nurul Rahman yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Hari yang ke-14 di bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa bermuhasabah, berintrospeksi sejauh mana kita sudah memanfaatkan dan memaksimalkan energi Ramadan untuk perubahan dalam diri kita dan juga bagi bangsa dan negara kita. Jadi kalau dibawa istilah zaman sekarang, Ramadan itu kita harus baperan. Apa maknanya Ramadan kita harus baperan? Ramadan itu harus membawa perubahan. Perubahan dalam diri kita sendiri. Karena Ramadan ini mengubah perilaku, mengubah waktu, mengubah mindset dan paradigma kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan seluruh aktivitas kehidupan kita ini sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan memang harus baperan. Ramadan itu harus membawa perubahan besar dalam diri kita. Karena Ramadan bisa membuat kita menahan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hal yang dibolehkan saja seperti makan minuman yang halal, berhubungan intim suami istri yang halal, itu saja bisa kita menahan diri kita, bisa kita mengendalikan diri kita dalam tempo waktu tertentu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka kata Sayyid Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar, fungsi daripada ibadah puasa ini harus mengubah perilaku kita. Kalau kita bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mubah, maka karakter ketakwaan yang ditempa selama sebulan penuh itu haruslah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa dapat menjauhkan diri dari semua hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahmatullah Allah, di dalam Al-Quran Ramadan ini didefinisikan sebagai bulan turunnya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa seluruh kitab-kitab suci terdahulu, wahyu-wahyu yang Allah berikan turunkan kepada para nabi dan rasul, itu juga diturunkan semuanya di bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim itu hari pertama Ramadan. Ini keterangan dari hadis Rasulullah.
Kemudian Tauratnya Musa diturunkan hari ke-6 bulan Ramadan. Injilnya Isa juga diturunkan pada hari ke-13 bulan Ramadan. Dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu, diturunkan pada hari ke-23 Ramadan. Artinya apa? Kita berpuasa sebulan penuh ini di bulan suci Ramadan adalah dalam rangka mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa kita wajib berpuasa sebagai cara bagi kita untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran sesuai dengan petunjuk ayat 185 surah Al-Baqarah itu, jamaah yang dirahmati Allah? Karena Al-Quran dan puasa itu memiliki fungsi yang sama, tujuan yang sama. Apa fungsi itu? Yaitu fungsi penyucian jiwa, pembersihan hati. Al-Quran diturunkan oleh Allah, para nabi diturunkan oleh Allah, Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, tidaklah diutus para nabi dan rasul kecuali untuk tugas penyucian jiwa manusia. Dan puasa yang kita lakukan dalam rangka kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu juga adalah berfungsi untuk menyucikan jiwa-jiwa manusia. Maka itu wajar kalau di dalam Al-Quran ini perhatian yang intens untuk membenahi atau melakukan perbaikan bagi kehidupan umat manusia, apapun bangsanya, dimanapun manusia itu tinggal. Al-Quran selalu menekankan kepada kita untuk memulai perbaikan itu, memulai perubahan itu dari mana? Dari jiwa. Ini titik tolaknya, pangkal perbaikan sebuah bangsa, apalagi umat, apalagi lebih khusus lagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat ayat-ayat yang menerangkan tentang tugas dan fungsi para nabi dan rasul itu dalam Al-Quran, termasuk Nabi kita Muhammad SAW tanpa kecuali. Itu memiliki 3 fungsi, sebagaimana kita sarikan dari surah Al-Baqarah ayat 129, doanya Nabi Ibrahim. Kemudian jawaban atas doa Nabi Ibrahim itu di surat Al-Jumu'ah ayat 2, surah Ali Imran ayat 164, dan surah Al-Baqarah juga ayat 100 juga menyatakan demikian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala utus para nabi dan rasul itu adalah dalam rangka menyucikan jiwa manusia. Perhatikan doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah agar Allah mengutus seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, untuk dibacakan kepada seluruh umat manusia. Nah, ini artinya mulai ada pengenalan. Kalau manusia ini ingin melakukan perubahan, setiap bangsa, setiap peradaban ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan ketika dia mengelola bumi beserta isinya ini, maka dia harus mengenal ayat-ayat Allah. Dan siapa yang mengenalkan mereka ayat-ayat Allah, itulah tugasnya para nabi dan rasul. Bagaimana kalau rasulnya sudah tidak ada? Atau dalam konteks zaman sekarang, Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir itu sudah tidak ada lagi, maka itu dilanjutkan perannya oleh para ulama warathatul anbiya, sebab ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Maka kita harus mengenal ayat-ayat Allah.
Rambu-rambu yang diturunkan oleh Allah untuk mengelola bumi beserta isinya ini jelas ada di dalam sejak awal penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Kalau Bapak Ibu baca kisah tentang Adam ayat 30 sampai 39 surah Al-Baqarah, juga ada di dalam surah Al-A'raf ayat mulai dari ayat 16 sampai ayat 25, surat Taha juga demikian dari ayat 111 sampai 119. Itu jelas sekali bahwa penciptaan manusia yang sempurna dalam wujud Adam dan seluruh keturunannya sampai hari kiamat itu adalah Allah sudah bertekad untuk menjadikan Adam ini sebagai khalifah di atas muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi pertanyaannya, kenapa Adam itu tidak diturunkan, tidak langsung bertugas ke bumi? Transit dulu di dalam surga. Pakai ada drama dulu, ya drama, kalau kita sering nonton drama Korea ya, atau drama India zaman dulu, bapak-bapak itu. Ya. Ada drama dulu di surga itu. Ya. Untuk apa? Untuk Allah berikan pengajaran kepada Adam ini. Ya. Karena manusia pertama yang sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini harus dibekali dengan pengalaman. Selain ilmu, ada pengalaman yang harus dibekali. Ilmu dibekali oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama objek-objek yang ada di alam semesta ini. Itu Adam sudah tahu. Dikasih tahu namanya oleh Allah. Apakah cukup dibekali ilmu saja? Tidak. Ternyata dibekali oleh Allah pengalaman. Pengalaman itulah yang kita kenal dalam kisah-kisah dalam Al-Quran itu dengan drama pertarungan antara iblis dengan Adam. Drama, lalu kemudian ada peristiwa makan buah khuldi. Drama, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk, pedoman kepada Nabi Adam alaihi salam. Wahai Adam, musuh kamu nanti ketika akan menyelenggarakan kehidupan di atas muka bumi ini, aku berikan pedoman, petunjuk-petunjuk berupa wahyu, rambu-rambu untuk menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Musuh kamu yang paling besar dan abadi itu adalah godaan iblis. Dan kamu sendiri sudah merasakan itu. Kamu tertipu dengan sumpahnya iblis. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kan begitu dalam surah Al-A'raf ya. Iblis itu sampai bersumpah ya, demi Tuhan gitu ya. Tapi nggak pakai gebrak-gebrak meja gitu. Bahwa saya ini benar. Saya ini memberikan nasihat buat kalian berdua gitu. Tapi ternyata ditipu. Fadallahuma bighurur. Maka kemudian iblis itu memberikan petunjuk kepada Adam dan Hawa itu ya, dalam keadaan apa? Menipu Adam dan Hawa, sehingga apa? Falamma dzaqash syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Maka mereka tertipu makan buah khuldi, lalu kemudian dicabutlah nikmat mereka hidup di dalam surga. Tetapi sebelumnya, sebelum diterjunkan ke bumi ini, Adam diberitahu oleh Allah. Di dalam surat Taha itu ada rekamannya ya, rekaman percakapan Allah dengan Adam. Bagaimana Allah mengajarkan kehidupan. Wahai Adam, innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra. Kamu hidup di surga ini adalah sebagai percobaan, pengalaman buat kamu untuk belajar bahwa di dalam surga itu tidak boleh ada yang lapar, wala ta'ra, dan tidak boleh ada yang telanjang. Wa annaka la tazma'u fiha, kamu tidak boleh kehausan di dalam surga ini. Wala tadha, dan tidak boleh kepanasan.
Jadi hidup di dalam surga itu kehidupan yang ideal dan sempurna. Apa? Terpenuhinya, tercukupinya seluruh kebutuhan dasar manusia yang kita kenal sekarang dengan sandang, pangan, dan papan. Tidak kelaparan, tidak kehausan, tidak kepanasan, dan tidak telanjang. Itulah harus manusia itu harus seperti itu. Jadi konsep kita sekarang, hidup sekarang ini, ada basic needs of human, kebutuhan dasar manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak dulu, sejak Adam di surga itu. Maka kamu kalau akan aku terjunkan sebagai khalifah atas muka bumi ini, nah ini kamu harus selenggarakan kehidupan ini sebagaimana kamu lihat kehidupan yang ideal itu ada di dalam surga. Subhanallah. Maka Allah turunkan. Jadi Adam ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu tidak diusir ya, mohon maaf ya. Jangan lagi ada istilah, oh Adam itu diusir dari surga katanya. Nggak ada itu. Bahasa Al-Quran tidak ada mengatakan Adam diusir dari surga, itu nggak ada. Apalagi yang menyebabkan terusirnya Adam itu katanya istrinya Hawa, nggak ada. Itu hanya ada dalam Bible. Al-Quran tidak mengatakan demikian. So apa? Al-Quran mengatakan qul nahbitu, turunlah kamu. Ini saatnya kamu sekarang sudah dapat ilmu, sudah dapat pengalaman, sudah dapat bekal cukup dari Allah, ya. Ibaratnya sekolah dulu nih, short course. Habis diciptakan sempurna, sebelum dia menjalani tugas dari Allah sebagai khalifah atas muka bumi ini, ya, dibekali ilmu dulu, dibekali pengalaman dulu. Nah, baru setelah itu kamu nih turunlah, terjunlah kamu di bumi ini. Itu bukan diusir oleh Allah dari surga. Memang sudah direncanakan oleh Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka ketika terjun ke bumi itu untuk menjalankan misi mulia dari Allah, apa kata Allah? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Aku akan berikan kepada kamu petunjuk. Siapa yang mengikuti petunjuk itu, wahyu itu, rambu-rambu ilahiyah untuk menata kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah mulai dari sinilah kita harus menyucikan jiwa untuk perbaikan bangsa. Penyucian jiwanya harus bertolak dari mana? Dari wahyu Allah. Makanya bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Kita ingin memperbaiki diri kita, keluarga dan bangsa kita ini harus berpedoman kepada apa? Kepada wahyu Allah Ta'ala, kepada sumber acuan nilai yang abadi, yang universal. Ada yang bersifat rinci dalam hal-hal perkara-perkara ubudiyah, ibadah kepada Allah Ta'ala. Bagaimana cara Allah disembah itu tidak boleh ngarang-ngarang, ya. Makanya Allah melalui Nabi SAW mengatur tata cara peribadatan. Bagaimana sih Allah ingin disembah oleh manusia, oleh hambanya? Itu harus mencontoh Rasulullah. Makanya dalam ibadah itu dikenal dengan apa? Ada istilah bid'ah. Gak boleh berinovasi dalam ibadah, ya. Tapi kalau ibadah sosial, ibadah publik, silahkan. Untuk teknologi, kemajuan, ilmu pengetahuan, inovasi wajib, harus, ya. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan kehidupan manusia ini, lebih memudahkan, lebih bisa berjalan lebih cepat, lebih baik. Itu perlu inovasi. Tapi kalau dalam ibadah tidak boleh ada inovasi. Maka ibadah itu diatur tata caranya Allah. Ini bagian dari tazkiyatun nufus. Kita mau atau tidak tunduk kepada aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam aturan sholat, bagaimana kita zakat, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita haji, bagaimana umrah, itu ada panduannya, tuntunannya dari Rasulullah SAW. Untuk urusan aurat, berpakaian, Allah memberikan dalam Al-Quran panduan umum untuk menutup aurat. Kalau model pakaiannya Anda mau pakai
baju batik, Anda mau pakai kemeja, Anda mau pakai baju koko, Anda mau pakai baju model barat, pakai jas, nah itu silahkan Anda pilih. Ya, Islam tidak mengatur, tidak mewajibkan, oh kamu harus pakaian seperti cara orang Arab berpakaian, tidak. Berpakaian itu sesuai dengan adat masing-masing, kebiasaan, uruf masing-masing negeri berbeda-beda. Tidak diwajibkan ikut kepada satu model. Termasuk juga cara atau model berhijabnya kaum perempuan. Yang diwajibkan oleh Allah hijabnya, pakai baju kurungnya, baju jilbabnya menutupi seluruh auratnya perempuan. Tapi model berjilbab atau berhijab itu bisa berbeda-beda antara satu negeri dengan negeri yang lain. Inilah luasnya syariat Islam. Ya. Itulah bagian dari kita untuk mentazkiyatun nufus. Kemudian apalagi yang diatur secara rigid oleh Allah dalam masalah pembagian harta pusaka waris. Ya, ini diatur. Ada bagian laki-laki, bagian perempuan, bagian setengah, seperempat, seperdelapan, seperenam, 2/3, ya, dan seterusnya. Itu kita tidak boleh ubah, tidak boleh ganti-ganti. Tapi dalam aspek ekonomi, dalam bermuamalah, Allah juga memberikan aturan yang bersifat umum. Tinggal bagaimana kita membuat rinciannya selama tidak mengandung unsur-unsur gharar, unsur riba, unsur maisir, unsur apa lagi, zat yang haram dalam makanan dan minuman, ya silakan berkreasi selama kita memenuhi syarat-syarat yang bersifat umum dan universal. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah Allah taala bersumpah di dalam Al-Qur'an itu, ya, dalam surah Asy-Syams. Kita kenal ya, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha. 6. Matahari, bulan, siang, malam, ya, dan bumi dan langit. Yang ketujuh Allah bersumpah dengan apa? Wa nafsin wa ma sawwaha. Allah bersumpah dengan jiwa manusia. Apa artinya ini? 6 objek sumpah Allah itu yang ada sebagai makrokosmos. Apa itu makrokosmos? Itu makhluk, ya, yang besar, yang berpengaruh langsung untuk kehidupan manusia. Kira-kira bumi kalau tidak ada cahaya matahari bagaimana? Apa bisa tumbuh-tumbuhan? Apa bisa kita makan beras? Kita bisa makan gandum? Kita bisa makan buah-buahan? Kita menikmati durian kalau tidak ada cahaya matahari? Tidak bisa. Kalau tidak ada bulan sebagai satelitnya bumi, bisa nggak kita bisa tidur istirahat malam-malam? Tidak bisa. Ya. Itu semua Allah tundukkan makhluk-makhluk itu, luar angkasa itu untuk apa? Kepentingan manusia. Ada siang, ada malam, ada bumi, ada langit. Semua untuk kepentingan manusia. Untuk berkhidmat, ditaskhir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kehidupan manusia. Maka yang ketujuh itu Allah bersumpah dengan apa? Dengan jiwa. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan jiwa beserta apa yang dapat menyempurnakannya, yang membersihkannya. Siapa? Kalau jiwa manusia ini rusak, mentalnya rusak, maka alam semesta ini bisa rusak. Karena yang mengelola, yang mengendalikan laut, darat, udara, itu siapa? Manusia. Dia sebagai khalifah di atas muka bumi. Maka dikatakan dalam surat Ar-Rum, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan muncul di daratan dan di lautan. Kenapa? Ya. Apakah karena perubahan cuaca? Apakah karena adanya perubahan sunnatullah, pergeseran sunnatullah di laut dan di darat? Tidak. Sunnatullah itu tetap, ya. Hukum alam itu tetap, baik di darat maupun di lautan. Gempa bumi, bencana alam itu terukur, ada ilmunya, ada hitungan-hitungannya. Sebagaimana kita bisa menghitung perjalanan matahari, perjalanan bulan, ada hitungan astronominya. Kapan gerhana,
Bulan kapan gerhana matahari ada hitungannya. Sunatullah itu tetap. Tapi yang membuat bumi dan lautan itu rusak karena apa? Bima kasabat aydin nas. Ada bencana longsor, ada ini, ada itu semua karena ulah perbuatan manusia. Maka Allah memberikan perhatian begitu besar untuk bagaimana membawa perbaikan bagi jiwa manusia. Nah, itulah yang kita kenal dengan konsep tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa. Bagaimana manusia ini harus memiliki hubungan yang erat dengan Allah, cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, bersabar menerima ujian-ujian dari Allah, menerima takdir dari Allah. Lalu kemudian bagaimana dia dalam menjalankan kehidupan ini harus patuh dan tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diperlukan kesucian jiwa manusia. Maka itulah hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita di bulan suci Ramadan ini, marilah kesempatan yang luar biasa besar Allah berikan kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini, untuk memperbanyak siyam, qiyamul lail, untuk memperbanyak tilawatil Quran, untuk perbanyak sedekah, ya, peduli, peka kita terhadap nasib saudara kita yang kurang beruntung, ya, memberikan makanan buka puasa bersama bagi orang-orang yang membutuhkan. Kemudian menanamkan sifat muraqabatullah, bahwa senantiasa pengawasan Allah itu sangat melekat dalam diri kita. Inilah akhlak-akhlak yang dilahirkan dari madrasah Ramadan. Untuk apa? Agar kita dapat menyucikan jiwa kita dengan sebaik-baiknya. Karena yang akan masuk surga itu syaratnya bukan yang kaya, bukan yang sehat badannya, bukan yang pintar otaknya. Syarat masuk surga itu cuma satu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu tidak akan berguna lagi harta dan anak-anak kita. Harta, anak-anak, kalau kita tidak manfaatkan di dunia dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Allah, alih-alih dia akan berguna, bahkan di hari kiamat nanti bisa jadi bahan bakar yang akan membakar saudara di dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum wa ulaika hum waqudun nar. Ya, seperti apa? Disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 10 itu, bahwasanya kalau manusia ini ingkar, kufur kepada nikmat Allah, maka harta dan anak-anaknya yang dia bangga-banggakan, yang dia rawat, yang dia cari, yang dia kumpulkan sedemikian rupa, tidak akan mampu untuk membela dia dari siksa Allah. Bahkan wa ulaika hum waqudun nar, anak-anak dan harta itu akan menjadi bahan bakar di dalam neraka untuk membakar setiap orang yang memiliki harta dan memiliki anak-anak, tetapi dia tidak gunakan petunjuk Allah untuk merawat harta dan anak-anak itu dengan sebaik-baiknya. Maka itu Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah menegaskan, illa man atallaha biqalbin salim. Meskipun harta dan anak nanti tidak akan berguna, tidak akan bisa membela kita dari kiamat, kecuali kata Allah, orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Hati yang bersih dari syirik, hati yang bersih dari noda-noda penyakit hati, hati yang bersih membawa nilai-nilai ubudiyah kepada Allah, hati yang bersih dengan membawa semangat penyucian jiwa, terutama di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan hati kita semua dapat dibersihkan di bulan suci Ramadan ini, dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.